Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh. Saudara, sejumlah persoalan disampaikan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024. Rapat dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar berlangsung di ruang sidang DPRK Kota Janto pada Senin 1 Juli 2024. Sejumlah 23 orang. Maka dengan demikian, Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Gunawan didampingi Zulfikar Aziz dan dihadiri Sekda Aceh Besar Sulaimi mewakili pejabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto. Dalam pandangan umum, fraksi Golkar, Nasdem, dan PBB DPRK Aceh Besar menyinggung persoalan krisis air yang melanda Aceh Besar selama tahun 2024. Yang pertama, sebenarnya ini himbauan. Dari dulu mungkin semua orang berkata yang sama, agar kita menjaga sumber-sumber air karena suatu saat nanti air ini menjadi sangat mahal harganya. Nah, sekarang terasa ketika sumur kering, ketika air sungai nggak ada, kekeringan, kita semua gabung mencari air. Nah, saya paling bisa menghimbau masyarakat yang pertama, jangan menebang pohon sembarangan, jangan membuang sampah, jaga sumber-sumber air agar tidak terkontaminasi lah. Karena kalau berharap air pun kepada pemerintah, saya pikir ini aneh nih. Untuk kita sendiri, tapi kenapa berharap kepada orang lain? Ya kalau instansi seperti yang kita lihat, pemerintah mungkin mengangkut beberapa tangki air ke situ, tapi itu kan nggak menyelesaikan masalah. Kondisi darurat aja itu. Ya betul, nggak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat sadar pentingnya air dan menjaga sumber-sumber air. Sementara anggota DPRK Abdul Mukti dalam interupsinya menyampaikan keluhan masyarakat di Kecamatan Longa yang kesulitan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Persoalan Longa yang hari ini saya pikir pemerintah tidak lagi melihat perlunya regulasi. Kita sudah menyampaikan beberapa kajian regulasi yang ada, sehingga tidak perlu lagi nanti melihat regulasi yang lainnya. Regulasi yang sudah ada ini dipakai dan dibuat langsung supaya pemerintah dan pihak-pihak lain yang ingin membantu masalah kekeringan di Longa itu bisa segera mereka action, sehingga proses kekeringan yang ada di Kecamatan Longa ini bisa terselesaikan dengan cepat. Di lain pihak, walaupun ada langkah-langkah yang memang untuk jangka panjang dan jangka menengah seperti Bang Ucok sampaikan tadi. Jadi regulasi yang ada ini tolong dipercepat mungkin melalui Pak Sekda supaya kita bisa mengurangi dampak yang memang luar biasa terhadap masyarakat Longa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian masalah persoalan dana BTT, kalau memang dicanangkan bisa dipakai Pak. Jangan seperti tahun yang lalu di Puting Beliung kita juga tidak pakai dana itu. Ini hari ini sudah 6 bulan, bukan 1 bulan kekeringan yang ada di Longa. Sudah berbulan-bulan. Nah, saya mungkin nggak bisa saya katakan merasa kekeringan juga. Tapi ada orang lain yang lebih merasakan. Dampak air itu terhadap perempuan luar biasa, Pak. Kalau orang laki mungkin juga mana-mana Pak Masjid, tapi bagi perempuan tidak bisa. Tolong menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan sama-sama kita bergerak. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan cepat. Mungkin dalam rapat ini, fraksi DPRK Aceh Besar juga menyoroti masalah kesehatan, ketersediaan obat di RSUD, persoalan pariwisata, penanggulangan bencana, persiapan PON, hingga maraknya judi online di tengah masyarakat. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.